Ya, halo, kita bertemu kembali pada video pembelajaran kita yang selanjutnya masih mengenai bab 6, di mana pada video ini lebih tepatnya kita akan membahas mengenai makanan sebagai sumber energi. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sumber energi. Nah, dari sumber energi yang semua yang sudah kita bahas di video sebelumnya, tidak ada sumber energi yang dapat memberikan energi bagi tubuh makhluk hidup, ya, khususnya bagi tubuh manusia sendiri. Jadi tidak mungkin manusia minum bensin untuk menghasilkan energi, tidak mungkin manusia menyerap sinar matahari untuk menghasilkan energi, tidak mungkin manusia memakan angin untuk menghasilkan energi. Maka manusia membutuhkan sumber energi yang lainnya yang berasal dari makanan. Ya, jadi makanan itu dijadikan sumber energi agar manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi zat makanan yang berperan sebagai sumber energi ada 3 jenis, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi di dalam makanan kita harus mengandung 3 zat ini, karbohidrat, lemak, dan protein. Apa sih sebenarnya ini? Akan kita bahas di tampilan berikutnya. Ya, karbohidrat. Karbohidrat sendiri itu berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Nah, jadi kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dimana makanan tersebut mengandung karbohidrat, maka yang akan diubah menjadi energi oleh tubuh kita adalah karbohidrat dulu. Dia dulu yang diubah. Nah, contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah jagung, nasi, kentang, ubi, kemudian buah-buahan yang manis, dan roti. Jadi kalau misalnya kita nih makan nasi dengan telur. Nah, nasi mengandung karbohidrat. Maka yang diubah menjadi energi terlebih dahulu adalah nasinya, bukan telurnya dulu. Karena telur tidak mengandung karbohidrat. Jadi yang diubah adalah karbohidrat dulu. Nah, nanti kalau karbohidrat di dalam tubuhnya sudah habis, barulah yang lainnya diubah menjadi energi. Untuk yang lainnya kita bahas selanjutnya. Ya, lemak. Lemak berperan sebagai cadangan sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Nah, yang harus digarisbawahi yang ini, sebagai cadangan sumber energi. Nah, sebagai cadangannya begini. Setelah misalnya di dalam tubuh kita ada karbohidrat, kemudian kita beraktivitas sangat berat, sehingga karbohidratnya habis diubah menjadi energi. Nah, kemudian kita mau melakukan suatu aktivitas lagi. Nah, karena karbohidrat dalam tubuh kita sudah habis diubah menjadi energi, maka yang berperan untuk mengubah energi atau untuk menghasilkan energi dari tubuh kita adalah si lemak ini. Ya. Jadi, lemak akan berfungsi sebagai sumber energi setelah karbohidrat dalam tubuh habis. Makanya orang yang mau kurus, yang mau membakar lemaknya biasanya tidak makan nasi, karena nasi tidak mengandung karbohidrat. Sehingga ketika dia beraktivitas, maka yang dibakar lemaknya. Jadi kalau lemak sudah dibakar, maka dia akan kelihatan lebih kurus. Oke. Lemak terbagi atas 2, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan, lemak nabati berasal dari tumbuhan. Lemak hewani contohnya adalah daging, keju, susu, dan kuning telur. Untuk daging, semua daging mengandung lemak kecuali daging ikan ataupun ikannya tidak mengandung lemak. Ya, untuk telur kuningnya saja yang mengandung lemak, putihnya tidak. Lemak nabati itu dapat berasal dari minyak kelapa atau minyak goreng yang kita pakai sehari-hari, itu mengandung lemak. Kemudian kemiri, kacang almond, dan buah alpukat. Ya, ini adalah yang mengandung lemak, makanan yang mengandung lemak. Kemudian ada protein. Nah, ini ada gambarnya ya, makanan yang mengandung protein. Jadi protein fungsinya sebagai cadangan sumber energi, membentuk jaringan tubuh, dan memperbaiki sel yang rusak. Nah, jadi ini ada yang ini di garis bawahi. Nah, jika karbohidrat dan lemak di dalam tubuh sudah habis, jadi tidak ada yang bisa diubah menjadi sumber energi lagi, maka yang diubah
ataupun yang berperan sebagai sumber energi adalah protein. Jadi setelah karbohidrat habis, lemak habis, maka yang diubah menjadi energi adalah protein. Selain sebagai cadangan energi, protein juga sebagai pembentuk jaringan tubuh. Sehingga anak kecil biasanya lebih disarankan untuk memakan banyak protein agar jaringan tubuhnya lebih banyak yang terbentuk saat dia menuju dewasa. Jadi dia akan lebih pintar biasanya anak yang memakan banyak protein. Protein sendiri terbagi atas dua jenis, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari ikan, putih telurnya bukan kuningnya, keju dan susu. Protein nabati mengandung kacang hijau, contohnya kacang kedelai, tahu dan tempe. Jadi sering-sering beri anak kecil makanan berikut ini. Oke, demikian penjelasan Bapak mengenai makanan sebagai sumber energi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.